Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Anak-anak, di video kali ini Ibu akan menyampaikan kunci jawaban kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman kebudayaan bangsaku. Pembelajaran 2, yaitu pada halaman 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, dan 32. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Ya, bangun datarnya yaitu persegi panjang, ada persegi, ada juga trapesium, segitiga, jajar jenjang, setengah lingkaran, dan lingkaran. Nah, segi banyak itu seperti apa ya anak-anak? Nah, seperti ini ya. Ini adalah bentuk segi banyak. Sedangkan yang ini bukan merupakan bentuk segi banyak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Jawabannya ya, segi banyak merupakan kurva tertutup karena seluruh isinya dibatasi oleh garis. Kemudian pertanyaan kedua, apakah segi banyak adalah garis lurus? Ya, segi banyak adalah garis lurus karena sudut-sudut yang dibentuk oleh segi banyak dibentuk oleh garis lurus. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangunan tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Jumlah sudut yang ada sama dengan jumlah sisinya atau jumlah garis lurusnya. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Ya, yang termasuk segi banyak itu adalah persegi panjang, persegi trapesium, segitiga, jajar genjang. Karena apa? Karena dibentuk oleh garis lurus ya. Yang membentuk segi banyak ini adalah garis lurus. Kemudian yang bukan segi banyak yaitu lingkaran. Karena lingkaran itu garisnya lengkung, bukan garis lurus. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Ya, segi banyak, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, segitiga, segi lima, dan lain sebagainya ya. Kemudian bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Misalnya lingkaran, setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Ya, bisa digunakan sebagai membuat pintu ya, untuk membuat pintu.
Pintu kan berbentuk persegi panjang. Kemudian jendela, buku ya, bentuk buku itu persegi panjang, kotak pensil, hingga lemari dan lain sebagainya. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk melengkapi berbagai macam bentuk-bentuk benda agar sesuai dengan keinginan. Misalnya bentuk pintu, bentuk buku, bentuk meja, lemari, dan lain-lain. Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita akan kesulitan dalam memperoleh benda atau bangunan yang kita inginkan. Jadi bentuknya sama semua ya, misalnya bentuk lingkaran ya, karena tidak ada segi banyak, jadi bentuknya melengkung semua seperti itu. Nah, sekarang kunci jawaban halaman 21. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Nah, di sini ada kolom bukan segi banyak atau bukan gambar segi banyak. Ya, contohnya lingkaran. Kemudian ini 3/4 lingkaran ya. Nah, seperti ini adalah bentuk segi 4 tapi ujungnya tidak lancip ya, tidak membentuk sudut karena ujungnya itu melengkung. Jadi ini bukan segi banyak. Kemudian yang ini seperti bulan sabit ya, jadi ada lengkungnya, ada melengkungnya. Ya, kemudian ini gambar love ya. Nah, sekarang yang segi banyak ini yang ini anak-anak. Persegi panjang ya dibentuk oleh garis lurus, tidak ada lengkung ya kalau segi banyak. Ini segitiga sama sisi. Kemudian yang ini adalah trapesium. Ini jajar genjang. Kemudian ini adalah segi 5 ya, segi 5. Ini adalah segi 6. Dan ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kalian perhatikan segi banyak itu tersusun dengan adanya garis lurus ya yang membentuk sudut. Definisinya segi banyak adalah bangunan tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus tentunya ya. Jumlah sudut yang ada sama dengan jumlah sisinya. Ciri-cirinya dibatasi oleh garis lurus yang membentuk kurva tertutup. Identifikasi keberagaman berikut. Identifikasi Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Ini ada identifikasinya adalah asal daerah, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Ya, misalnya Pak Sami dari Palembang, Pak Encep dari Bandung, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Cirebon, Pak Nur dari Semarang. Bahasanya tentunya Pak Sami bahasanya Palembang, Pak Encep bahasa Sunda, Pak Made bahasa Bali, Pak Udin bahasa Sunda, Pak Nur bahasa Jawa. Makanannya kalau Palembang pempek, kalau Sunda cireng, kalau Bali ayam betutu. Kemudian Cirebon nasi jamblang, Semarang bandeng presto. Nah, di sini ada alat musik yaitu Palembang ada rebana, Bandung ada gendang, Bali ada rindik, Cirebon ada tarling, Jawa Tengah atau Semarang ada gamelan. Kemudian pakaian daerahnya. Palembang aesan gede, Bandung kebaya, kemudian kalau di Bali ada payas agung, Cirebon juga ada kebaya ya.
Semarang juga kebaya. Kemudian tarian dari Palembang itu gending Sriwijaya, dari Sunda itu jaipong, kemudian dari Bali itu ada kecak, dari Cirebon ada topeng panji, kemudian dari Semarang ada rancak denok. Nah, di sini ada kebiasaan Pak Sami itu orangnya ramah, Pak Encep humoris, Pak Made periang, Pak Udin pendiam, Pak Nur pandai bicara. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Nah, sekarang diskusikan pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Ya, setelah kalian membaca teks bacaannya ya. Warga desa Kampung Babakan itu mereka berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena musim hujan hampir tiba dan selokan perlu untuk dibersihkan agar tidak banjir ketika hujan turun. Karena kalau selokan banyak sampah, maka aliran air tidak lancar, akan tersumbat. Nah, inilah yang akan menyebabkan banjir ya. Jadi perlu dibersihkan. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, karena mereka kompak dan suka bergotong royong untuk membersihkan selokan atau membersihkan lingkungan. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya adalah kampung mereka menjadi bersih, aman, rukun, dan nyaman. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, tentunya kampung tidak akan bersih dan nyaman. Bisa juga mengakibatkan tidak adanya rasa kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Ya, jawabannya bisa seperti ini ya. Atau apabila kamu mempunyai jawaban lain, silahkan kamu tulis ya. Nah, di jawaban alternatif ini kita memiliki fisik yang beraneka ragam. Fisik kita berbeda dari rambut, tinggi badan ya, berat badan, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ciri-ciri fisik atau warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ya, berbeda ya. Ada yang berambut ikal, keriting, dan lurus. Berat badan dan tinggi badan juga berbeda. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Ya, jawaban alternatifnya karena kita harus menjaga persatuan walaupun fisik kita berbeda. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Terkadang tidak sama ya. Terkadang juga sama karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda apabila memang kebetulan berbeda ya. Dan bisa jadi pendapatnya sama. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan kalian ketika berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ini hanya jawaban alternatif. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan.
sama ya, kadang sama, kadang tidak sama. Kita menyampaikan pendapat dengan tutur yang sopan. Nah, kalau ini harus sama nih. Kita menyampaikan pendapat harus dengan baik, dengan sopan ya. Kemudian apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Ya, dikarenakan dengan keberagaman kita akan mengetahui cara bagaimana untuk menghargai serta menghormati dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.